Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma أو أزلا أو زلا أو أجهل أو يجهل علي صلى الله على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai di makalahnya 14. Iya, Ustaz, 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah asyrata. Yang ke-14. Ini masih dalam pembahasan yang berspekulasi. Makalah yang sifatnya 3-3. Ruya anna rajulan min bani Israila kharaja ila talabil ilmi. Diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seseorang min bani Israila, dari bani Israil, kharaja, keluar siapa rajul ila talabil ilmi, untuk Fabalago, lalu sampai dalika, apa kabar itu, bahwa ada seseorang dari Bani Israel keluar untuk menuntut ilmu, Nabi Yakub, kepada Nabi mereka. Di sini nabinya siapa tidak disebutkan, karena Nabi yang diturunkan kepada Bani Israel itu sangat banyak. Yang pertama diturunkan adalah Nabi Musa, dan yang terakhir diturunkan adalah Isa. Banyak sekali nabi mereka. Cuma kalau di Al-Quran yang sering diceritakan adalah Musa. Faba'asa ilaihi, lalu mengutus siapa Nabi Yuhud ilaihi, untuk atau kepada rajul. Nabi tersebut mengutus seseorang untuk menghadap fa'atahu, lalu datang siapa rajul pada Nabi alaihi salam, dipanggil. Rajul itu dipanggil untuk menghadap. Faqala alaihi salam, lalu berkata alaihi salam, siapa Nabi alaihi salam, lahu ay lidzalika rajuli, terhadap laki-laki. Ya fata, wahai pemuda, inni a'iduka bi thalathi fisalin fiha ilmul awwalina wal akhirin. Wahai pemuda, ini sesungguhnya aku a'iduka, memberikan nasihat siapa aku kepadamu, bi thalathi fisalin, dengan 3 hal. Fiha, yang ialah dalam 3 hal itu, ilmul awwalina, adapun ilmu orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan ilmu orang-orang yang akhir, yang akan datang. Yakfi kadzalika,
yakfika cukupkah kepadamu dzalika apa tiga hal itu. Jika engkau melakukan tiga hal ini, maka sudah cukup bagimu, karena tiga hal ini adalah ilmu yang itu telah dipraktekkan oleh orang-orang zaman dahulu sampai orang-orang akhir. Apa yang tiga itu? Khafillah, khaf Allah fil amr. Khaf, takutlah Allah kepada Allah fi sirri wal alaniyah, di dalam sir wal alaniyah dan alaniyah. Sir itu lebih kepada perbuatan hati. Wal alaniyah dan alaniyah. Alaniyah itu perbuatan yang tampak oleh mata. Ai fi halil khafa'i anin nasi. Artinya fi halil khafa'i, dalam kondisi sama atau sepi anin nasi dari manusia, wa fi halil dhukuri indahum, dan dalam kondisi yang tampak indahum di sisi mereka. Berarti sir di sini diartikan ketika tidak dilihat oleh seseorang atau oleh orang lain. Sementara alaniyah diartikan ketika dilihat oleh wa amsik lisanaka anil fakir. Wa amsik, dan tahanlah lisanaka akan lisanmu anil khalqi, dari makhluk. Tahanlah lisanmu dari makhluk. Apa maksudnya? La tazkuruhum illa bi khairin. Janganlah berbicara kepada mereka illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Kama qalu, sebagaimana qalu mengatakan siapa mereka? Man gorbalan nasa nakhaluhu. Apa gorban? Apa di situ? Sambil lalu nanti kita lanjutkan. Saya lupa belum mencari. Ya, nanti kita lanjutkan dulu. Wandur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna. Wandur, dan lihatlah khubzaka akan rotimu, alladhi yang ta'kuluhu makan siapa engkau kepada alladhi, hatta yakuna, sehingga ada aida dikal khubzu, apa roti itu, minal halali, dari roti yang halal. Hina idin ta'kuluhu, kalau sudah pasti bahwa itu adalah roti yang halal, ta'kuluhu, makan siapa engkau kepada Allah. Wa illa, dan jika belum, artinya belum dipastikan kalau roti itu adalah roti yang halal, fala ta'kuluhu, maka janganlah makan siapa engkau kepada nasihatnya ada tiga. Yang pertama adalah takut kepada Allah fisir wal alaniyah. Yang kedua adalah menjaga lisan, jangan sampai keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa apa yang kita konsumsi adalah sesuatu yang haram. Kalau itu belum jelas, apalagi sesuatu yang haram, maka jangan dimasukkan ke dalam. Kalau kita bisa melakukan yang ini, yang tidak makan selain makanan yang halal, insya Allah kita akan menjadi orang yang. Nah, ketika sudah mendapatkan tiga nasihat ini, famtana al-fata, maka enggan al-fata siapa pemuda itu, anil fuluji, untuk keluar ila baladin akhar, ke negeri yang lain, di talabil ilmi, untuk wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15. Ruwiyah anna rajulan,
Ruya diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya seseorang Bani Israel dari Bani Israel jamaah mengumpulkan siapa rajul itu sama nina tabuta 80 peti minal ilmi dari ilmu. Bisa jadi mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku sejumlah 80 peti. Walhalu annahu sementara adapun kondisinya annahu sesungguhnya lam yantafi tidak dapat mengambil manfaat siapa rajul bi ilmihi dengan ilmu tersebut dengan ilmunya meskipun sudah 80 tabut sudah 80 peti tapi dia masih belum bisa mengambil manfaat. Allah Ta'ala kemudian memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiyihim terhadap nabi mereka alaihi salam. An ini annya tafsiriyah. Wahyu itu berbunyi kul dihadal jami litilkal kutubi. Katakanlah dihadal jami terhadap orang yang mengumpulkan litilkal kutubi terhadap kitab-kitab itu. Apa wahyu yang disampaikan Allah melalui nabi tersebut? Lau jama'ta kasiron minal ilmi. Lau andaikan jama'ta mengumpulkan siapa engkau. Kasiron banyak minal ilmi dari ilmu lam yanfa'ka maka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu illa kecuali anta'amala bisalasati asya'a melakukan siapa engkau bisalasati asya'a terhadap 3 hal. Jadi ilmu sebanyak apapun ilmu itu pasti tidak akan memberikan manfaat kecuali kita melaksanakan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama la tuhibbud dunya, tidak mencintai ini bisa juga dibaca fi'il nahi la tuhibbad dunya, janganlah mencintai engkau ad-dunya kepada dunia. Ai mata'iha wa zukhrufiha, artinya kesenangan dunia wa zukhrufiha dan gemerlapnya dunia. Kenapa? Falaisat bidaril mu'minina, karena tidak ada apa dunia bidaril mu'minina ialah rumahnya orang-orang mukmin. Alfa ulit ta'lili adapun fa'nya, jadi lafaz falaisat itu fa'nya bukan fa'atoh tetapi fa' ta'lil yang berfaedah menjelaskan alasan. Alfa ulit ta'lili ai artinya di annaha karena sesungguhnya dunia laisat ialah tidak ada apa dunia daru jazain ialah rumah pembalasan ilmu mukminina terhadap orang-orang. Fa inna dara sawabiha karena sesungguhnya rumah pahalanya orang-orang mukmin al-jannatu ialah surga. Rumah sesungguhnya orang mukmin itu bukanlah dunia tetapi adalah surga. Karena itu janganlah sampai mencintai kepada dunia dan gemerlapnya. Wala tusahib asyaitona, janganlah bergaul asyaitona kepada syaitan. Atau janganlah menjadikan kawan asyaitona kepada syaitan. Biantuti'a amrahu, dengan menuruti siapa engkau amrahu kepada perintahnya syaitan. Perintahnya syaitan bi mukhalafati amrillahi, dengan menentang amrillahi akan perintah Allah wa rasulihi dan rasulnya. Menyalahi perintah dan perintah Allah dan perintah Rasul. Falaisa birofiqil mu'minina, falaisa karena tidak ada apa syaitan birofiqil mu'minina ialah temannya orang-orang
Ai li anna syaitana, karena sebenarnya syaitan karena sebenarnya syaitan laisa rafiqon, ialah tidak ada apa syaitan, rafiqon ialah teman, lakum bagi orang-orang mukmin. Wala tu'zi ahadan min ibadillahi, wala tu'zi, dan janganlah menghina siapa engkau, ahadan kepada seseorang, min ibadillahi dari hamba-hamba Allah. Falaisa bihirfatil mu'minina, karena tidak ada apa hinaan itu, apa apa menghina, apa ada bihirfatil mu'minina ialah perbuatan orang-orang mukmin. Ai di annal ida'a, karena sebenarnya tidak menghina, menyakiti, laisa son'atahu ialah bukan perbuatan orang. Jadi tiga hal nasihat Allah melalui nabi mereka terhadap Bani Israel yang sedang menuntut ilmu seperti kita. Yang pertama, tidak cinta dunia. Yang kedua, tidak bergaul, tidak menuruti apa maunya syaitan. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kita menghina, merendahkan orang lain. Jangan sampai kita merasa lebih tinggi, lebih terhormat, pokoknya merasa lebih dari orang lain. Wal maqalatus sadisata asyrata, maqalah yang ke-16. An Abi Sulaiman, dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Namanya Abdurrahman bin Atiyah bin Abdillah radhiyallahu anhu. Wa daron, adapun lafaz daron, qaryatun ialah sebuah desa min qura Dimishq, dari desa-desa yang ada di Damaskus. Mata, meninggal siapa Abi Sulaiman, sanata khamsin wa ashrotin wa mi'ataini, pada tahun 215 Hijriah. Annahu, sesungguhnya Abi Sulaiman qala, mengatakan siapa Abi Sulaiman fil munajat, di dalam munajatnya, Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Ilahi, wahai Tuhanku, fa in talabtani bidzambi, jika sungguh jika talabtani, menuntut siapa engkau ni kepadaku, bidzambi, dengan sebab dosaku, la'atlubannaka bi'afwika, sungguh benar-benar, lamnya lam taukid ditambah nun taukid, sungguh benar-benar menuntut siapa aku ka kepadamu, di Afrika, terhadap ampunan. Doanya setengah memaksa ini. Jika engkau menuntutku dengan sebab dosa-dosaku ya Allah, maka aku pun juga menuntutmu dengan sebab rahmatmu, dengan sebab ampunanmu. Di anna maghfirataka, karena sesungguhnya ampunanmu, ausa'u, ialah lebih luas, min dunubi, dari dosa-dosa. Min dunubi, dari dosa-dosa. Walain tolabtani, dan sungguh jika menuntut siapa engkau ni kepadaku, bibukhli, dengan sebab kikirku, biman el wajibi, dengan enggan melaksanakan kewajiban, auman isa ini, atau enggan untuk memberi orang yang meminta,
mimma fadula, dari sesuatu fadula yang lebih, apa ini dari laat lubannaka, maka sungguh benar-benar menuntut siapa aku kepadamu, bisa khotika, dengan kemurahan. Ai artinya bikaromika, dengan kemuliaanmu. Ah, maaf ya, saya sedikit flu. Kapan hari itu memang saya sakit, sudah benar 2 hari ini kok kayaknya mau flu lagi. Ai bikaromika artinya dengan kemuliaan. Walakin atfaltani, dan sungguh jika memasukkan siapa engkau ini kepadaku annaro, ke neraka, la akhbartu ahlan nari, maka sungguh mengabarkan siapa aku ahlan nari, kepada penduduk neraka, bi anni, bahwa sesungguhnya aku uhibbuka, ialah cinta kepadamu. Itu hanya setengah maksa, sudah dimasukkan ke dalam neraka masih berdiplomasi. Aku akan beritahukan kepada penduduk neraka bahwa aku cinta kepada. Kalau begitu, masa orang yang dicintai kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Wal maqalatus sabi'ata asyrata, maqalah yang ke, tapi kita harus lihat dulu yang berdoa siapa. Jangan kita sekali-kali mencoba doa yang seperti itu sementara tidak diimbangi dengan ibadah atau keimanan yang kuat. Ini kan yang berdoa Salman Sulaiman Ad-Darumi, seorang ulama kita. Wal maqalatus sabi'ata asyrata, maqalah yang ke-17. Kila dikatakan as'adun nasi man lahu qalbun alim, adapun paling bahagianya manusia, man ialah orang, lahu yang ialah bagiman, qalbun alimun, adapun hati yang alim, yang mengetahui, bi anna Allah ta'ala ma'ahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ma'ahu, ialah bersama. Fi ayyi mawdi'in kana, di tempat manapun, karena ada apa. Paling bahagianya orang adalah orang yang memiliki hati, hati itu mengetahui bahwa Allah bersama dia. Jadi kemana-mana selalu tenang karena dia yakin ada Allah. Wabadanun sabirun, dan orang yang memiliki badan sabirun, yang sabar, ala taati, untuk melakukan ketaatan wal marozi, dan melaksanakan sama ketaatan. Wa qanaatu, dan memiliki sifat qanaah, ai ridho, artinya ridho, bima, dengan sesuatu, fil yadi, yang ada di tangan, min kismatillah, dari pembagian Allah Subhanahu wa taala, wa sukunil qalbi, dan tenangnya hati, inda adamin maklufi, ketika tidak ada sesuatu yang diinginkan. Maksudnya ketika sesuatu yang diinginkan belum didapat, dia tidak gelisah, hatinya masih tenang. Qalbun alimun, badanun sabirun, wa qana'atun bima fihi. Wal maqalatu saminata asyrata, maqalah yang ke-18. An Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, masyhur.
radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablaku minal umam. Hanya saja halaka menjadi binasa man orang, halaka yang binasa siapa orang, qablaku sebelum kalian. Atau bisa jadi halaka itu adalah bermakna membinasakan halaka yang pertama. Jadi kalau dimaknakan innama hanya saja halaka menjadikan binasa teman kepada orang, halaka yang binasa siapa man kau berlaku sebelum kalian minal jadi apa sesuatu yang membinasakan itu bisalah si khisolin dengan tiga tiga hal ini yang dapat membinasakan orang-orang zaman dahulu. Yang pertama bifudulil kalam, bicara dengan banyak bicara. Wa huwa ma la khaira fihi fid din wad dunya. Wa huwa adapun fudulul kalam ma sesuatu la khaira yang tidak ada kebaikan fihi dalamnya fid din wad dunya. Baik dalam agama maupun orang yang terus bicara, pokoknya sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit berbicara, seolah-olah tahu semua. Apakah ada orang seperti ini? Padahal kenapa mulut kita itu satu, telinga kita dua, mata kita dua? Salah satu hikmahnya agar kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak melihat dibandingkan berbicara. Dalam Al-Quran itu perintah puasa untuk diam itu ternyata sulit. Kalau orang menahan lapar, orang menahan haus, barangkali orang mudah. Tetapi kalau orang diminta untuk tidak bicara, itu yang sulit. Contohnya apa? Sangat jelas dalam surah Al-Kahfi. Perintahnya Nabi Musa diminta untuk diam. Tapi setiap kali ada kejadian, Nabi Musa selalu bertanya. Nabi Musa seorang nabi tidak lulus dalam pelajaran Nabi Khidir karena selalu bertanya. Padahal perintahnya hanya untuk, dan efek negatif orang yang berbicara itu sebetulnya besar. Orang yang berbicara itu mengeluarkan energi yang besar. Makanya ketika Nabi Zakaria mendapatkan kabar bahwa istrinya akan hamil dan beliau akan memiliki seorang putra, padahal secara umur sudah sepuh. Nabi Zakaria minta kepada malaikat, apa tanda kalau istriku akan hamil? Apa jawabnya? Bahwa istrimu akan puasa bicara selama 3 hari. Puasa 3 hari. Kalau ingin hamil istrinya, jangan bicara 3 hari. Karena bicara itu mengeluarkan banyak energi. Bicara yang tidak berguna. Kemudian mengajar, dengan semua mengajar itu energinya sangat besar. Meskipun hanya sekedar mengeluarkan kata-kata. Bifudulil kalam. Yang kedua wafudulil ta'am. Banyak makan sampai over. Wa huwa
yu'inuhu 'ala din wa huwa adabun fuduli ta'am ma ialah sesuatu la yu'inuhu yang tidak menyelamatkan apa madu pada man 'ala dini atas agama. Itu tidak akan menyelamatkan seorang dalam urusan agama. Karena ketika seseorang banyak makan, di situ peluang setan untuk mengganggu semakin lebar. Sebaliknya, ketika manusia dalam kelaparan, maka peluang setan untuk menggoda itu semakin kecil. Sebetulnya spirit puasa itu puasa siang hari, malamnya makan sekedarnya. Jangan kemudian malam itu dijadikan tempat sebagai balas dendam, menyalahi spirit puasa. Spirit puasa adalah mengajarkan manusia untuk sedikit makan, tirakat, wafudulil mana dan fudulil mana, terlalu banyak tidur. Wahua adapun fudulil mana, ialah sesuatu yang fa'uhu yang tidak bermanfaat, yang tidak berikan manfaat atau madu pada ma fitur dalam agama. Ada orang puasa, orang puasanya sangat pendek, puasanya itu hanya 5 jam. Loh, kok bisa puasa 5 jam? Puasa itu kan mulai fajar sampai maghrib. Ternyata apa? Ternyata sisanya digunakan untuk tidur. Berarti puasanya hanya 5 jam. Itu juga tidak baik. Wal maqalatu tasyata asyrata. Maqalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini al-wa'id, seorang mubaligh, seorang orang yang memberikan nasihat. Lahu ialah bagi Mu'adz, bagi Yahya bin Mu'adz, lisanun ada tulisan, firrojai khususan, firrojai dalam roja, dalam harapan khususnya. Wa kalamun dan kalam fil ma'rifati. Jadi intinya kata-kata yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz itu mengandung hikmah, itu mengandung nasihat yang luar biasa. Kharaja ila Balkhin wa aqama biha muddatan. Keluar siapa Yahya bin Mu'adz ila Balkhin, ke daerah bernama Balkhin. Wa aqama dan bermukim siapa Yahya biha di daerah itu muddatan, pada suatu waktu, pada suatu masa. Waraja'a dan kemudian kembali siapa Yahya ila Naisabur, ke daerah Naisabur. Wa mata dan mati siapa Yahya, meninggal siapa Yahya biha di Naisabur sanata samanin wa khamsina wa mi'ataini, pada tahun 258. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah mengatakan, tuba liman tarokat dunia qabla an tatsruka. Tuba sungguh sangat beruntung liman bagi orang taroka yang meninggalkan siapa dunia. Beruntungnya orang yang sudah meninggalkan dunia qabla an tatsruka, sebelum meninggalkan apa dunia pada sebelum meninggal, sebelum dunia meninggalkan dunia. Ai al khairul katsiru, kebaikan yang banyak, liman bagi orang sorofa yang menyalurkan siapa man amwalahu akan harta-hartanya fi anwa'il barri, fi anwa'il birri, di dalam macam-macam kebaikan. Tafakur itu banyak, beda harkat, beda makna. Birrun itu kebaikan, barun itu daratan, kalau birrun gandum.
Artinya adalah orang yang menggunakan hartanya di dalam macam-macam kebaikan qabla dhahabiha, sebelum hilangnya harta anhu dari rumah. Yang dimaksud dunia itu adalah harta. Orang yang bisa mengelola hartanya dalam kebaikan sebelum harta itu hilang darinya. Wabana qabrahu, dan membangun siapa orang qabrahu akan kuburnya, qabla ayyadafunahu, sebelum masuk siapa mampu kepada kubur. Bi'an amila, dengan mengamalkan atau dengan melakukan siapa orang ma kepada sesuatu fihi, yang ialah dalam ma taunisun, sesuatu yang tapi kita artikan taunisun, yang menyelamatkan fil qabri, di kubur. Banyak orang yang untuk mati belum siap bekal apa yang kita siapkan. Padahal kita tidak tahu kapan kita. Maka salah satu dari ulama, jangan mau mati baru kita persiapkan menjadi orang baik, tapi jadilah orang baik lalu jemputlah kematian. Wa ardo rabbahu, dan membuat ridho siapa pun rabbahu kepada Tuhannya, bimtisali amrihi, dengan melakukan, dengan menjalankan, dengan mengerjakan perintah Tuhan, wajibinabi nahyihi, dan menjauhi larangan Tuhan. Qabla ayyal qahu, sebelum bertemu siapa manhu kepada Tuhan, bil mauti, dengan kematian. 3 hal. Yang pertama meninggalkan dunia, yang kedua membangun kuburan, yang ketiga membuat Tuhan ridho. Wal maqalatul 20, maqalah yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah. Man lam yakun indahu sunnatullah, adapun orang lam yakun yang tidak ada indahu ialah di sisi man sunnatullah, adapun sunnatullah ai adatuhu, artinya adatnya Allah, sunnatullah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah Rasulullah, ai sya'nuhu, artinya mengikuti kebiasaannya Nabi. Wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah para wali-walinya Allah, ay amrihim, artinya urusan mereka atau perintah mereka. Amrun itu bisa bermakna dua. Amrun bisa bermakna perintah, bisa bermakna urusan. Amrun yang bermakna urusan itu jamaknya adalah umur. Kalau amrun bermakna perintah, jamaknya adalah amar. Falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada fi yadihi, di dalam tangannya, syai'un, adapun sesuatu. Ai falaisa lahu, artinya tidak ada lahu bagi man syai'un, adapun sesuatu yang diperhitungkan siapa man bihi, dengan syai'un. Barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah, tidak ikut sunnatullah, tidak ikut sunnah Rasulullah, dan tidak ikut sunnahnya para wali, maka dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Qila lahu, dikatakan lahu kepada Sayyidina Ali, aili aliyin, kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apa sunnatullah? Qala, berkata, ai aliyun, berkata siapa Ali, kitmanu sirri, ialah menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Bahwa adapun kitmanu sir,
atau wahwa adapun sir ma ialah sesuatu akhfahun nasu yang merahasiakan kepada ma nasu siapa manusia minal hadisi merahasiakan untuk berbicara untuk menyampaikan inda syakhsin kepada seseorang pada orang lain. Fakitsmanu sirri maka adapun menyimpan rahasia wajibun kalah wajib. Wakila dikatakan masunnatul rasuli apa sunnah rasul? Qala berkata siapa Imam Sayyidina Ali al-mudaratu bainan nasi ialah berbuat lemah lembut bainan nasi di antara manusia. Kama qala ba'duhum sebagaimana berkata ba'duhum siapa sebagian ulama. Wa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Saya masih ingat dulu ketika saya belajar membaca kitab itu, saya bacanya bukan wadarihim, tapi wadaruhu madum tafidari. Sama-sama bisa, tapi maknanya yang berbeda. Kalau daruhu maknanya rumah, tapi kalau dari maknanya berbuat lembutlah. Wadarihim berbuat lembutlah him kepada mereka. Madumta selama ada fidarihim, selama ada kau fidarihim di daerah mereka, di rumah mereka. Wa ardihim dan buatlah ridho mereka madumta fi ardihim selama ada kau fi ardihim di tanah mereka. Wakila dikatakan masunnatu awliyaihi apa sunnah awliya illah apa sunnah para wali Allah. Qala berkata siapa Imam Ali ihtimalul adza ialah menanggung hinaan minan nasi dari manusia. Wakanu ada siapa mereka para awliya min qablina sebelum kita minal umami dari umat-umat terdahulu yatawasawna saling berwasiat ayyusi ba'dukum ba'dun berwasiat siapa sebagian ba'dun kepada sebagian yang lain. Berwasiat bisalasi khisalin dengan 3 perkara. Wayataka tabuna biha dan mereka saling menulis biha dengan wasiat itu. Ai artinya apa maksudnya? Yursilu ba'duhum alkitabata mengutus ba'duhum siapa sebagian mereka alkitabata akan tulisan bitil kasalasi dengan 3 hal itu ila ba'din kepada yang lain. Jadi yang dimaksud ta'yuka yataka tabuna berarti mereka saling menulis surat yang isinya tentang 3 wasiat ini. Faman adapun lafaz man badalun ialah badal minismi kana dari isimnya kana. Sebelumnya itu kan ada kana. Man barang siapa amila melakukan syai'an sesuatu minal a'mali dari amal-amal di akhiratihi untuk akhiratnya kafahullahu amratinihi maka mencukupkan hu kepada man Allahu siapa Allah amratinihi akan urusan agamanya wa dunyahu dan urusan dunianya. Ai artinya fahuwa adapun man fi hifdzillahi ta'ala ialah dalam penjagaan Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi di dalam seluruh keadaan-keadaan. Nasihat yang pertama, wasiat yang pertama. Waman ahsana sarirotahu barang siapa ahsana yang memperbagus sarirotahu akan sarirohnya ai domiro qalbihi artinya sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Jadi urusan hati, perbuatan hati. Barang siapa yang memperbagus perbuatan hati, ahsanallahu alaniyatahu, maka Allah memperbagus alaniyatahu akan alaniyahnya, perbuatan yang tampak. Fadzahiru maka adapun yang tampak ya dulu ialah menunjukkan apa zahir alal batin atas batin. Waman dan barang siapa
aslah memperbaiki siapa man ma kepada sesuatu bainahu antara man wa bainallahi dan antara Allah bi an amila amalan khalisan dengan beramal siapa orang amalan dengan amal khalison yang murni atau yang yang terbebas minar riya'i dari sifat riya wal aujubi dan ujub watasmi'i dan pamer aslahallahu maka perbaiki siapa Allah ma kepada sesuatu bainahu di antara man wa bainan nasi dan di antara manusia. Barang siapa yang memperbagus hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbagus hubungan dia dan hubungan manusia yang lain. Faman ahabbahu Allah Ta'ala, barang siapa yang cinta kepada man Allah siapa Allah, ahabbahu al-khalqu, maka akan cinta kepada man al-khalqu apa makhluk. Barang siapa yang Allah cintai, maka makhluk pun juga akan cinta. Itu kalau satu agak panjang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum